manusia yang diambil dari kata nisyan. Ada mengatakan dari nisyan. Nisyan yaitu apa? Pelupa. Itulah manusia. Manusia itu pelupa. Dan ada yang lupanya sampai parah. Berarti apa? Setan sudah menguasai diri manusia ini dan dijadikan manusia lalai dari zikrullah. Dia lalai dari Allah dan Allah jadikan dia sendiri lupa dengan dirinya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi juga ayat 63 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah." Demikianlah setan membuat termasuk tanda-tanda manusia diserang setan, dia menjadi pelupa, pelupanya lupa berat. Rakaat sering lupa, barang-barang juga sering lupa. Juga dia sering melupakan tentang diri dia sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda melupakan Allah, Allah akan melupakan Anda. Kalau Anda tidak mengingat Allah, juga demikian Allah akan melupakan Anda. Tapi perlu diketahui, lupa pada Allah Subhanahu wa taala bukanlah lupa seperti pada makhluknya. Lupa pada makhluk sering apa? Sering tidak sengaja. Namanya lupa. Mana ada orang sengaja? Lupa ya nggak sengaja. Dia nggak kerasa, dia nggak sadar kalau dia lupa. Tahu-tahu, loh mana barangku? Loh aku sholat berapa rakaat? Kunci ada di mana? Ini nggak disengaja. Dan inilah lupa. Dan lupa yang dibikin syaitan. Dan syaitan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nggak akan bisa membuat Allah lupa. Karena Allah yang menciptakan syaitan. Dan lupa pada diri Allah Subhanahu wa taala bukanlah lupa pada manusia. Lupa yang dimaksudkan kalau disebutkan Allah melupakan manusia, artinya apa? Allah meninggalkan manusia dengan sengaja, bukan tanpa sengaja. Itu iqabnya, balasan bagi mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Anda ketahui kalau Anda semakin lupa, ada banyak sebab. Penyebab lupa itu banyak. Bisa medis, bisa non medis, bisa fisik, bisa psikis. Orang kebanyakan makan bakal gampang lupa. Kenapa? Pembuluh darah selalu terkonsentrasi di perut sehingga asupan pasokan darah di otak berkurang sehingga jadi pelupa. Berikutnya, ketika Anda makan makanan terlalu banyak sifat dingin, maka sifat dingin dari makanan minuman yang Anda konsumsi akan menyebabkan otak Anda juga dingin. Maka Anda bakal jadi pelupa. Bukan hanya pelupa, diajak ngobrol sering nggak konsentrasi. Di antaranya disebutkan Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim ketika Allah sebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda dan jangan berlebihan. Termasuk disebutkan kalau Anda kebanyakan minum, otak Anda ikut dingin, syahwat Anda ikut dingin, menjadi laki dan wanita yang frigid. Ginjal Anda dingin, pencernaan Anda dingin. Tiba-tiba ada orang kena kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, kekentalan darah tinggi. Kenapa? Karena di antaranya ada yang sebabnya minum airnya berlebihan sehingga pencernaan lemah. Makanya Al-Quran menyebutkan jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum. Allah nggak suka dengan orang-orang terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Kenapa? Akan membuat mereka sakit. Dan Allah nggak suka dengan hambanya yang tidak menjaga amanah, termasuk makan dan minum terlalu banyak. Anda lebih pilih ilmu yang dibawa medsos, minumlah 1 hari 1,5 sampai 4 liter, atau lebih pilih Al-Quran. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minumlah dan jangan berlebihan. Minum itu ketika butuh. Butuh itu bisa ketika haus atau ketika permisi air pipis warnanya kuning, apalagi pekat, berarti Anda butuh. Kalau berlebihan kebanyakan minum, sedangkan tubuh Anda dingin, ditambahi banyak minum dingin, tubuh Anda bakal tambah dingin, sering keputihan, timbul benjolan-benjolan sifatnya dingin, hafalan lemah, memori lemah, pencernaan lemah, timbul vertigo migrain sifatnya dingin, autoimun sifatnya dingin. Kemudian ada yang menyebabkan manusia lupa di antaranya apa? Banyakan tidur akan membuat otak juga lembab. Di antaranya Ibnu Qayyim, kenapa kita dilarang tidur setelah fajar dan tidur setelah asar tidak dianjurkan? Karena di antaranya kalau tidur setelah fajar apa? Akan membuat rezeki Anda hilang. Karena waktu itu Nabi SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Waktu keberkahan ditebar, jangan tidur. Dinamakan Imam Syafi'i tidur di pagi hari namanya hailulah. Li'annahu yahillu anka rizq. Karena akan membuat rezeki Anda kabur. Ibnu Qayyim menamakan tidur ba'dal fajar namanya hurqun. Li'anna yuhriku anka rizq. Karena akan membakar rezeki Anda. Tidur setelah asar dinamakan Imam Syafi'i hailulah. Tidur yang membuat penyakit. Li'anna ya'illu anka marad. Dan tidur setelah asar dinamakan Ibnu Qayyim namanya umqun. Tidur yang membuat Anda bahayanya menjadi orang yang berotak dungu dan dingin. Kenapa? Saat panas-panasnya Anda tidur, timbullah kelembapan di otak sehingga apa? Kurang daya pikirnya lemah atau daya hafalnya juga lemah. Produktivitasnya juga berkurang. Bakal jadi orang yang malas. Tubuh pun ikut lembab. Berikutnya yang menyebabkan Anda sering lupa selain karena dingin, makanan minuman yang berlebihan karena dingin, memang buah bagus.
Tapi kadang Anda salah konsep. Anda menganggap itu bagus, tapi Anda berlebihan. Semangka bagus, melon bagus, pepaya bagus, timun bagus. Dikonsumsi terus. Padahal tubuh Anda sudah dingin. Tambah banyak minum air, tambah minum kangen water. Bakal tambah drop tubuh Anda. Kangen water dijadikan obat untuk mereka yang sifatnya panas, punya masalah batu ginjal. Bagi mereka yang sifatnya dingin, dikasih tambah pendingin, bakal tambah lemah. Kalau Anda minum kangen water hanya sesekali, boleh bagi Anda yang tubuh dingin. Tapi kalau ada orang punya masalah panas, minum kangen water jadi obat bagi dia. Kita harus meletakkan suatu pada tempatnya. Jika tidak, kita akan menjatuhkan diri kita pada malapetaka. Berikutnya disebutkan Imam Nawawi yang menyebabkan hafalan itu lemah, terlalu banyak konsumsi al-hamid, banyak konsumsi masam-masam. Namanya terlalu banyak, berlebihan. Contoh, Anda terlalu banyak konsumsi jeruk nipis, jeruk apel yang masam. Contohnya Anda makan asinan Bogor terlalu banyak, asinan Pondok Kelapa juga sama terlalu banyak. Alhasil yang masam ini menyebabkan apa? Disebutkan Imam Nawawi, hafalan kita lemah. Berikutnya yang menyebabkan hafalan lemah, ternyata apa? Serangan setan. Ketika Anda merasa diri Anda sering lupa, maka saat itu setan sebenarnya sedang mengincar kita. Kita sudah jadi korban. Sebagaimana tadabbur dari surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura," dan tidaklah aku lupa kecuali karena apa? Setan yang membuatku lupa. Maka di sini ayat ini menunjukkan kalau Anda semakin banyak lupa, setan sedang menyerang diri Anda. Mungkin bisa jadi Anda jarang baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling iman, dia tidak beriman, atau beriman tapi nggak pernah pegang Al-Qur'an, nggak paham artinya, maka apa? Allah akan jadikan setan menyerang diri dia. Bagaimana caranya setan menyerang diri Anda? Anda dibikin cepat lupa, Anda dibikin gampang dendam, gampang sedih, ya. Anda dibikin juga was-was, ditimbulkan penyakit fisik dan psikis. Itu juga termasuk serangan syaitan. Dan syaitan bakal jadi teman bagi Anda jikalau lidah ini jarang dipakai untuk baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda bakal tenang? Dan induk dari zikir adalah Al-Quran. Allah juga berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, zikir di sini diartikan yaitu syariat-syariat Islam. Berpaling dari syariat Islam, perintah Allah dan Rasulnya. Berpaling dari apa yang Allah larang dan Rasulnya larang. Dia langgar semua. Ketahuilah, orang yang selalu melanggar syariat, orang yang banyak bermaksiat, orang berbuat syirik, orang lalai jauh dari zikir, dan dia bakal dijadikan apa? Ma'isyatan dhanka. Dadanya bakal sesak. Termasuk apa? Tiba-tiba saya sering sesak ya. Ini juga termasuk apa? Serangan setan. Makanya kalau Anda dapati kasus-kasus sesak dada, Anda baca Al-Quran. Maka ini termasuk apa? Terapi ketika manusia diserang syaitan, terapi terbaik adalah rutinkan baca Al-Quran, fahami maknanya, fahami artinya. Juga pernah kami dapati juga ada seorang wanita yang terkena asma dari kecil sampai usia datang kepada kami waktu itu usia 30 tahun lebih. Nggak luput dari Ventolin, spray, bokhah, obat semprot. Semprot terus. Bayangkan habis berapa? Satu bulannya habis berapa? Kalau dihitung usia dia pakai semprotan ini katakan sudah tahunan yang sangat panjang, udah berapa harta akan dihabiskan. Itu termasuk makar setan. Harta Anda dikuras melalui penyakit Anda. Waktu Anda dikuras dan Anda dibikin tambah sakit sehingga susah mendatangi perintah Allah. Kalau Anda nggak bisa ngelawan, Anda bakal sering berjerumus dan diserang oleh syaitan. Kemudian ketika kami anjurkan si sakit ini untuk banyak baca Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, membaca Al-Quran dengan artinya, zikir pagi petang jangan sampai luput, ikuti kajian-kajian akidah, tauhid dan tafsir, kemudian diikuti mandi air ruqyah dengan izin Allah. Setelah 1 bulan disiplin, mertuanya datang, suaminya datang, dan si sakit pun datang. Dia menceritakan kondisi dia 1 bulan gak pernah kena asma. Setelah sebelumnya bertahun-tahun itu asma terus. 1 bulan sejak dia diterapi sampai dia merasakan nikmatnya ketika cerita tentang hasilnya. Berikutnya, kalau Anda lupa, ada lupa penyebab lupa, di antaranya apa? Kebanyakan maksiat. Ini penyebab lupa yang nggak bisa dipegang, yang nggak bisa disentuh. Kalau makanan bisa dipegang, bisa disentuh, tapi maksiat nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh.